kecuali kita mendengarkan, menundukkan kepala kita, mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala, suara Rahman. Dan tidak ada yang kita dengar kecuali bisikan-bisikan saja di antara kita. Semuanya kita tertunduk jamaah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surat ya Al-Mutaffifin, alla yazunnu ulaika annahum mab'usun. Dan ingatlah bahwasanya mereka orang-orang kafir itu tidak akan mengira mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka manusia itu hendaknya dia mengingat-ingat, menghitung-hitung. Setelah kita dikeluarkan dari alam barzah, kita dikumpulkan di padang mahsyar, di bumi Allah, yang kata Nabi bumi itu tidak ada pohon-pohonan, tidak ada tanda-tandanya. Dia bumi begitu dihamparkan saja ya. Tidak ada satupun tempat berteduh kita nanti di padang mahsyar tadi. Dia bukan bumi kita di dunia. Allah telah hancurkan langit, Allah Subhanahu wa taala telah hancurkan bumi. Yang tersisa jamaah rahimani wa rahimakumullah di padang mahsyar itu bumi yang panjang, hamparan bumi yang panjang tanpa ada tanda-tanda kehidupan apapun. Maka kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Dan pada hari itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang tertutupi sedikit pun atas kita. Tidak yang kecil, tidak yang besar. Semuanya Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hadapan kita jamaah. Jadi kita ingat-ingat ini. Kita perlu melakukan persiapan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menghadap Allah tidak sholat. Nauzubillah min dzalik. Ya, kalau bisa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita beriman dan beramal soleh. Karena jamaah kita itu diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita beramal soleh, diwafatkan kita di atas kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita jamaah di atas perbuatan maksiat, maka kita pun akan dimatikan Allah di atas kebiasaan kita tadi. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua jamaah, isbatun sifatul kalam lillahi ta'ala. Ada ketetapan kalau Allah itu berbicara nanti di yaumil qiyamah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, sifat berbicara. Dan bicaranya Allah itu hakikian, bukan majas. Allah benar-benar berbicara seperti Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah berbicara kepada Nabi Musa itu hakikian, yang langsung didengar oleh Nabi Musa alaihissalam, bukan sekedar majas seperti dikatakan oleh sebagian orang-orang, atau ungkapan isi hati Musa didengar Allah, atau sebaliknya. Nauzubillah min dzalik. Allah itu berbicara hakikian kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Allah berbicara nanti kepada kita, wala turjuman, kata Allah. Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Bicara Allah itu memiliki hakikian, sifat yang kita dengar. Ya, sebagaimana Allah berfirman jamaah rahimani wa rahimakumullah di dalam surat An-Nisa ayat 164. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal kalamullahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Ini Allah yang katakan. Benar-benar bicara Allah kepada Nabi Musa. Tapi kalau melihat tidak bisa. Nabi Musa tidak bisa melihat Allah. Nabi Musa hanya bisa mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, itu jamaah faedah yang kedua.
Faedah yang ketiga, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis tadi, bahwa seorang hamba itu dia mengetahui amalan maupun ucapannya, baik yang kecil maupun yang besar, itu semuanya tertulis di dalam lembaran catatan amal kita tadi dan terjaga. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, baik yang kecil maupun yang sepele, remeh-temeh maupun yang besar, itu semuanya jamaah tercatat di catatan buku amalan kita. Allah berfirman jamaah di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-49. Apa kata Allah? Wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Maka nanti akan diberikan kitab-kitab kepada kita semuanya. Maka orang-orang yang berbuat dosa, musyfiqina mimma fihi, mereka khawatir terhadap apa yang tertera dalam kitab-kitab catatan-catatan amal mereka tadi. Ya, wa yaquluna, dan orang-orang yang berbuat maksiat ketika nanti di padang mahsyar mereka mengatakan ya wailatana, ya, celaka kita. Ma li hadzal kitab, bagaimana dengan kitab ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah perbuatan yang kecil maupun perbuatan yang besar, kata mereka tadi, melainkan jamaah semuanya tercatat dengan rapi dan terjaga. Ya, wa wajadu ma'amilu hadiran, dan segala apa yang mereka perbuat semuanya tercatat. Wala yadlamu rabbuka ahadan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi sedikit pun hambanya tadi. Nah, ini dalil dalam surat Kahfi ayat 49 jamaah. Jadi apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, semuanya nanti tercatat dalam catatan buku amalan kita. Ya, dan Allah akan berikan kitab itu kepada kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-30 jamaah. Apa kata Allah? Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdarra wa ma'amilat min su'in tawaddu law anna bainana wa bainahu amadan ba'ida. Ya. Tidaklah setiap jiwa itu apa yang mereka lakukan dari kebaikan, apa yang mereka lakukan dari keburukan, melainkan semuanya itu akan tercatat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini faedah ya jamaah kepada kita, bahwa setiap apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, kita sendiri mungkin lupa. Tapi nanti di yaumil kiamah di padang mahsyar Allah tampakkan semua perbuatan kita tadi. Kita membaca catatan amal kita tadi. Kita melihat, kita mengetahuinya. Makanya ada di antara kita yang diberikan kitab dari kanannya. Kemudian dia baca, isinya semuanya amalan kebaikan. Ada yang diberikan catatan amal, kitab buku hariannya tadi, dari arah kiri atau dari arah belakang Allah berikan, yang isinya ketika dibaca jamaah semuanya amalan-amalan kejelekan. Ya, maka kita wajib menghisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah. Ya, karena semuanya apa yang kita lakukan jamaah, semuanya itu tertulis. Allah yang langsung mengawasinya, malaikat yang langsung mencatatinya. Ya, tidaklah apapun yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat, melainkan ada catatan amalnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, faedah yang keempat jamaah rahimani wa rahimakumullah,
bahwa rahmat Allah mendahului murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rahmat Allah mendahului azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala begitu kasih sayang kepada kita. Kalau kita beramal soleh, Allah balas dengan 10 kebaikan. Kalau kita berbuat dosa dan kemaksiatan, Allah hanya balas sesuai dengan perbuatan dan dosa kita tadi. Maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita rahmat Allah itu lebih besar daripada murka Allah. Lebih besar dari